Ibadah Raya Minggu Sehati 26 November 2023 Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus. Lukas 2 ayat 14, ini tema Natal kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam bertahta di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini kita memasuki Minggu Advent Natal, biasanya 1 bulan sebelum tanggal 25, yaitu pada masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tunjukkanlah kebahagiaanmu menyambut Natal. Amin. Kita akan mulai ibadah kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian untuk kemuliaan Bapa di surga. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengikuti dalammu, mengikutimu dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh.
bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Yesus yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Yesus yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Yesus yang membuat suka citaku penuh. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya, ya,
kekasih, kita siapkan hati kita mau menyembah Bapa di surga. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, tunaikan syukur kami karena Engkau besar bagi kami Tuhan. Segala kemuliaan-Nya bagi-Mu, pujian dan penyembahan kami Tuhan kami persembahkan padamu. Kami naikkan syukur kami ini Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Allah,
mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Ya Rabata kasih dalam bahasa. Ya Rabata kasih dalam bahasa apa takkan bahasa. Ya Rabata kasih dalam bahasa berkata
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia, kebaikan dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib menebus dosa kami. Kiranya kami menghormati dan menghargai pengorbanan Tuhan senantiasa. Dan kiranya sebagian dari firman yang akan kami baca pada hari ini memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami kemenangan demi kemenangan menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kami. Kiranya firman yang ditabur jatuh di tanah hati yang baik. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Pagari kami dengan malaikat sorgamu yang berjaga-jaga. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya menyenangkan hati Bapa di sorga. Kami menyerahkan pembacaan Alkitab pada siang hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya jemput kita berdiri, kita menghormati firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ketika kamu memasukinya, kamu segera akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya." Amin. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ berkata kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Tuhan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka mengambilnya. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Tuhan Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Tuhan Yesus pun duduk di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau dan yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Tuhan Yesus masuk Yerusalem ke bait Allah dan meninjau semuanya. Namun karena hari hampir malam, Tuhan Yesus keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Bersama-sama Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah mereka meninggalkan Betania,
Tuhan Yesus merasa lapar. Dari jauh Tuhan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Tuhan Yesus mendekatinya untuk melihat kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Namun waktu tiba di situ, Tuhan Yesus tidak menemukan apa-apa selain daunnya, sebab memang bukan musim buah ara. Kata Tuhan Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Murid-murid Tuhan Yesus pun mendengarnya. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah bersama-sama lagi. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Tuhan Yesus membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan Tuhan Yesus tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Tuhan Yesus mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka mencari jalan untuk membinasakan Tuhan Yesus. Sebab mereka takut kepada Tuhan Yesus, karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajaran Tuhan Yesus. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Tuhan Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Tuhan Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah seluruh dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan seseorang, supaya Bapakmu yang di sorga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bersama-sama pertanyaan mengenai kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk lagi ke Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepada Tuhan Yesus imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berilah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia?" Mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Tuhan Yesus, "Kami tidak tahu." Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ya, puji Tuhan, shalom semua. Ya, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur buat anugerah Tuhan yang membawa kami kepada persekutuan yang indah, kepada hubungan yang intim dengan Tuhan, kepada jati diri kami yang sesungguhnya, bahwa kami diciptakan Tuhan bukan untuk melakukan apa yang menguntungkan kami secara jasmani dan materi, melainkan kami berkarya dalam hidup ini agar nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan sorga lewat hidup kami dinyatakan, dan Tuhan izinkan berbagai macam problem dan masalah yang terjadi atas hidup kami
untuk membawa kami mengerti bahwa kehidupan sementara ini kami harus lalui dan kami akan kembali kepada Tuhan. Olehnya kami butuh firman-Mu yang membimbing kami, mengajar kami, membawa kami kepada tujuan-tujuan ilahi. Bukakan hati kami lewat pagi hari ini dan berkati kami semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu, dan terima kasih buat penatua dan pengurus gereja yang hari ini saya dipercayakan kembali untuk bersama-sama beribadah di tempat ini dan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa semakin keadaan di sekitar kita makin berat, kita makin tahu bahwa zaman ini menuju kepada kesudahannya. Ya, bahwa langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah akan tinggal tetap. Dan orang-orang yang berpegang pada firman punya pengharapan. Karena kita tahu apapun yang kita miliki akan sirna juga. Tapi pegangan kita itu, ya, pegangan kita adalah kita memiliki firman. Dan apakah firman? Yaitu keyakinan. Ya, seperti yang tadi dibilang oleh Bapak Gembala, saya justru banyak dibimbing oleh beliau. Ya, jadi saat-saat ngobrol saya bilang saya dapat satu arahan lagi. Makasih Pak Gembala. Dan kadang-kadang tiba-tiba Pak Gembala ini bisa telepon saya, kita ketemuan yuk gitu. Kadang di rumah, kadang beliau ajak saya makan ya. Makasih Pak Gembala sebagai senior dan orang tua rohani yang boleh memberikan banyak gambaran dan keteladanan. Hari ini saya diberi tema satu bagian ayat firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, ya, Lukas pasal 2 ayat 14 ini menandakan bahwa kita sedang berada di ujung tahun. Ya, jadi sebentar lagi total kita akan sibuk dengan perayaan Natal. Benar ya, Lukas 2 ayat 14 ya. Perayaan Natal, dan mungkin kita sedang siap-siap. Waktu Bapak Gembala kasih tahu, wih cepet banget gitu ya. Tema ini sampai dan mulai dibahas. Dan seperti apa yang Bapak Gembala sampaikan, saya ngerasa saya nggak memiliki banyak pengetahuan dan banyak ilmu. Tapi satu hal, sejak saya jadi Kristen, saya mau terus belajar firman Tuhan secara khusus dari Alkitab. Dan uniknya orang Kristen ini belajar Alkitab itu nggak pernah selesai. Ya, ada lagi, sebab Alkitab ini penuh. Ya, banyak yang kita nggak tahu, karena konteks Alkitab nggak bicara tentang apa yang tertulis saja, tapi juga bicara tentang sejarahnya. Ya, bukan hanya bicara tentang sejarahnya, tapi juga fakta-fakta bahasa yang boleh dibilang kita belajar sampai gelar profesor pun kita nggak punya keahlian sepenuhnya. Oleh karena itu kita memang mengkaji dan berusaha untuk terus mendalami. Dan kita tahu bahwa saat kita mendalami, semakin kita merasakan bahwa ini belum tahu, kita akan makin gali. Dan tanpa sadar kita selesai. Dan Tuhan menjemput kita, itu maunya kita ya. Jadi gairahnya tuh ada terus. Nah, kita akan lihat dari Lukas pasal yang kedua ayat 14 ini. Tema Natal besar dari lembaga gereja yang ada di Indonesia itu fokus kepada kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau tahun yang lalu temanya adalah lewat jalan lain ya. Jadi kalau tahun ini kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita baca Lukas 2 ayat 14 ini bicara tentang malaikat Tuhan yang menjumpai gembala-gembala kambing domba yang sedang menggembalakan domba-domba, bukan domba-domba umum, melainkan domba yang diperuntukkan bagi korban persembahan di bait Allah. Jadi mereka bukanlah gembala-gembala sembarangan, melainkan mereka adalah gembala-gembala dalam tanda kutip pegawai-pegawai bait Allah yang selalu bertugas
tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, karena domba-domba itu dipergunakan untuk menjadi perantara bagi bangsa Israel yang berdosa. Ya, bagi bangsa Israel yang berdosa. Sehingga domba-domba itu ada dalam persembahan yang memang rutin. Korban pagi, korban petang, harus motong domba setiap hari tanpa terkecuali. Dan kita tahu itu adalah simbol atau lambang dari sebuah perwujudan yang akan tergenapi, yaitu datangnya korban satu-satunya dan sesudah itu selesai. Karena korban itu yang akan datang disebut adalah anak domba Allah yang dipersembahkan satu kali untuk dosa manusia dan tidak lagi ada korban domba. Dan pada waktu itu dalam kesekian kalinya mereka melakukan tugasnya, tiba-tiba muncullah malaikat-malaikat yang bernyanyi dan memuji Tuhan di hadapan mereka. Dan ada dua hal yang membuat mereka itu shock, sebenarnya kaget, karena mereka sudah tahu lama sekali bahwa bangsa Israel tidak mendapatkan pernyataan Allah atau penampakan Allah. Ya, kalau kita lihat itu kitab Mika, jedahnya ya, jaraknya dari zaman Mika sampai zaman kelahiran Yesus itu aja 4 abad. 400 tahun lamanya. Dan tidak ada pernyataan Allah. Tiba-tiba di tengah malam itu mereka menyaksikan malaikat memuji-muji Tuhan. Tentunya sebagai orang-orang dalam tanda kutip yang hanya mendengar, hanya mengetahui dari cerita, kali ini mereka menyaksikan, kira-kira dugaan kita nih, kita berpikir bahwa itu mereka menyaksikan malaikat atau sesuatu yang lain. Malaikat atau sesuatu yang lain. Bisa jadi enggak. Ya kan? Bisa jadi mereka takut sesuatu yang misterius atau sesuatu yang bikin mereka, ini apa nih? Tapi apa yang menjadi tanda akhirnya mereka mengetahui itu malaikat, karena malaikat ini menyatakan dirinya dengan pernyataan Lukas 2 ayat 14 yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tanda bahwa ini adalah pernyataan dari Allah adalah kemuliaan diberikan pada Allah. Amin, saudara. Kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Dan itulah pernyataan yang menjadi bukti, sehingga peralihan dari perasaan kebingungan, peralihan dari rasa kebimbangan sampai kepada titik yang namanya kepastian ini adalah pernyataan Allah. Yang kedua, pernyataan Allah adalah memberikan damai, menyatakan kasih sayang, menyatakan kemurahan Allah, sehingga ayat ini berkata bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selanjutnya adalah diberitahukan bahwa mereka harus pergi ke satu tempat di mana Mesias datang. Dan yang saya mau kupas di bagian ini adalah dua hal. Yang pertama, bahwa pernyataan bahwa kemuliaan Allah itu dinyatakan dan diberikan damai sejahtera, pernyataannya adalah kepada siapa kata-kata ini akhirnya menjadi milik, ya, menjadi kepunyaan, sampai kepada siapa. Sebab kita harus tahu juga begini, oh, waktu Yesus datang, Yesus menebus dosa manusia itu untuk semua orang. Tapi pertanyaannya, siapa yang memiliki keselamatan? Siapa yang akan mempunyai keselamatan? Dan akhirnya siapa yang akan selamat? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa kata damai sejahtera di sini
ya, yang diperuntukkan dengan kehadiran Mesias Yesus Kristus. Kata damai sejahtera di sini diambil dari kata eirene, yang berarti ini adalah damai sejahtera. Tapi ternyata kalau kita rinci, apa yang dimaksud damai sejahtera ini adalah kelengkapan berkat yang Tuhan nyatakan. Artinya Tuhan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu tidak separoh-separoh. Jadi arti kata eirene ini adalah kedamaian, ketenangan pikiran, kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seseorang. Jadi dengan kata lain begini saudara. Kita harus setuju gini, berkat itu sempurna, katakan amin. Kita nggak boleh bilang bahwa berkat itu hanya untuk rohani aja. Kita nggak boleh bilang bahwa berkat itu hanya untuk jiwa aja. Kita nggak boleh bilang bahwa berkat itu hanya berkat untuk jasmani aja, materi. Tapi Rasul Paulus bilang berkat itu lengkap, roh, jiwa, dan kudusmu. Dan apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu kudus, sempurna, dan tak bercacat. Jadi dengan kata lain begini, waktu malaikat ini bicara eirene, berkat sempurna itu sedang disediakan, kata Tuhan. Eirene, berkat itu sedang disediakan. Berkat apa tuh? Berkat semua, tidak terkecuali. Sampai di situ dulu. Nah lalu yang kedua, tapi bagi siapa berkat sempurna ini dimiliki? Yaitu bagi yang berkenan kepada Tuhan. Nah kata berkenan ini menggunakan kata eudokia, yang berarti bahwa memiliki pengertian Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu sempurna dalam perbuatannya. Tuhan memberikan kepuasan, Tuhan memberikan kebahagiaan, Tuhan memberikan kesenangan. Jadi kata eirene itu dari Tuhan. Kata berkenan adalah sambutan akan janji Tuhan. Jadi Tuhan memberi, kalau kita nggak punya respon, itu artinya kita nggak dapat. Ya Tuhan memberi, kalau kita nggak punya respon, kita nggak akan dapat. Nah saya mau kasih gambaran seperti ini saudara. Ya, dalam hidup kita, ya di dunia ini sebenarnya lengkap. Ya lengkapnya di mana? Ya lengkapnya kita ini selalu mengerti gini. Siapa yang pernah jatuh cinta lalu pacaran? Pak Gembala ya. Ini hasilnya ya. Hasilnya. Ya saya kasih gambarnya nih. Ya. Ini pas waktu mulai kerasa ya di hati ya, suka sama seseorang ya kan. Mulai kerasa di hati suka sama seseorang. Itu punya gambaran apa? Punya gambaran apa? Ini segala-galanya bagiku. Iya kan? Ini segala-galanya bagiku. Sehingga pas waktu sampai tuh di hati, lengkap nih. Ya, aku mau makan. Ingat kamu. Aku mau tidur. Ingat kamu. Terus aku mau ke belakang. Ingat kamu. Ini lengkap nih kan? Wih. Kayaknya nih waktu sampai tuh perasaan itu ke hati kita untuk seseorang, kita lupa bahwa ada porsi nanti yang disebut porsi tanggung jawab. Yang namanya porsi tanggung jawab. Jadi aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau begini, ingat kamu. Aku mau begitu, ingat kamu. Ingat semua, ingat semua, ingat semua.
Nah karena ingat kan, nih cewek nih yang biasanya rese ya, cewek kalau pacaran kan, mentang-mentang udah punya pacar gitu kan, sebentar-sebentar apa? Di mana kak? Lagi di sini. Oh dulu belum. Tahu janjiannya nggak tahu deh tuh kalau orang jadul janjian. Tapi anehnya ya orang jadul itu ketemu aja loh. Saya dulu kan pacaran sama istri saya nih, kan nggak ada telepon kan. Istri saya kira-kira misalnya nih 3-4 hari sebelum kita ketemuan, itu kita ketemuan di gereja, calling-callingan, tar jemput aku ya di ini jam segini ya. Gue bilang iya. Anehnya pacaran 5 tahun ketemu aja loh pak. Janjian di mana aja ketemu aja loh. Akhirnya mulai ada tuh HP, ya kan? Mulai ada tuh yang namanya motor kan? Saudara tahu? Ini yang jadi reseknya. Pas sudah ada sarana itu justru makin rumit, bukannya makin enak hubungan. Makin ribet. Sebentar-sebentar, kak di mana kak? Pas waktu nggak diangkat, iya kan? Kakak pas waktu akhirnya ngangkat, kakak sama siapa? Aku kayaknya telepon setengah jam yang lalu. Terus saya jawab, lagi pelayanan. Nggak percaya? Hamba Tuhan nih, hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga bisa bohong. Iya, tapi bener. Coba buktiin. Itu kan nggak video kan? Buktinya gimana? Akhirnya terpaksa nih teman dekat. Sini lu ngomong dong sama pacar gua. Iya, ini apa namanya lagi pelayanan. Yang teman saya nggak pikir. Yang saya suruh ngomong itu cewek. Jadi dia bukannya tenang, malah ngamuk. Siapa tuh? Siapa tuh? Dan akhirnya pacaran itu bukan cuma diisi rasa kangen, tapi diisi berantem. Dan berantemnya kadang-kadang gak tahu diri. Di jalan pun berantem. Saudara bisa bayangin nih. Kita jalan 3 kilo. Ya dari satu tempat ke tempat lain. 3 kilo. Nggak ngomongan. Nggak ngomongan. Terus ya laki-laki kan ngalah kan. Laki-laki kan ngalah. Ya deh gue minta maaf. Gak ada maaf. Nah, kadang-kadang saya ngambek juga. Nah, laki-laki memang gak pernah menang. Giliran dia pergi, ninggalin saya gara-gara ngambek. Saya gak bisa ditinggalin. Saya kejar, aku udah ngomong. Ya, giliran saya coba pengen nih tahu ya, dia sayang gak sama saya. Saya yang pergi, dibiarin. Kurang aja. Nah, tapi akhirnya kita bisa bersama. Karena satu hal, pas ya seringkali gini. Itu kalau misalnya resepnya saya waktu pacaran itu, gimana caranya saya tahu dia perhatian? Bohong-bohong juga sih. Saya pura-pura sakit. Terus akhirnya dia datang bawa makanan gitu kan. Terus akhirnya dia tanya, sakit apa kak? Sakit hati sama kamu. Sakit. Tapi perjalanan akhirnya dilewatin. Jadilah kita nikah. Selesai masalah? Enggak. Makin banyak seabrek-abrek. Makin tahu karakter masing-masing. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu bilang bahwa aku mau memperhatikan kamu. Tapi kamu punya problem. Bahwa kamu harus mencapai titik yang namanya kesempurnaan.
Kesempurnaan dalam apa tuh? Dalam paham. Itulah sebabnya target kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Untuk apa tuh? Kita mengerti kehendak Allah. Dan di mana kita mengerti kehendak Allah? Saudara, yang pertama, ini yang paling sulit sebenarnya untuk kita hadapi, bahwa kita harus menjaga stabilitas rohani kita. Kita harus menjaga berbagai macam perasaan kita, karena kita tahu bahwa iman itu bukan apa yang semata kita lihat. Iman itu bukan hanya semata apa yang kita rasa. Iman itu adalah pernyataan percaya bahwa Tuhan yang pertama nggak pernah terlambat menggenapi janjinya. Nggak pernah terlambat menggenapi janjinya. Nah, kita kan mainnya kan hitung-hitungan dalam perasaan kita, ya nggak? Kita semuanya kita hitung. Pas waktu kita kurang duit, gitu kan, kita cari jalan ke sana kemari nggak dapet, kita bilang Tuhan nggak sayang kita. Waktu kita macem-macem masalahnya, kita bilang kok Tuhan nggak tolong saya. Akhirnya kita nyanyinya tuntutan. Lagu rohani sih bagus. Kalau lain ditolong, saya juga. Waktu nyanyi pertamanya sih masih enak. Wah, dengan penuh perasaan. Kalau lain ditolong, saya juga. Besok belum ditolong juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Besok belum juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Besok belum juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Dan yang terakhir, udah penuh hati, nggak dijaga hubungan dengan Tuhan. Kalau lain nggak ditolong, kalau lain ditolong, saya nggak ditolong juga. Goodbye. Kandas. Pacaran bubar gara-gara itu, suami istri bubar gara-gara itu kan. Karena perasaan-perasaan kita waktu kita dapati Tuhan, itu aturan mainnya bukan di kita, bos. Aturan mainnya di dia, bos. Kita justru makin ngerti, makin paham bahwa kita ini butuh Tuhan. Dan kita nggak bisa yang namanya dalam tanda kutip ya, memaksa Tuhan untuk maunya kita. Karena Tuhan lebih tahu kebutuhan kita daripada kita dengan emosi, dengan perasaan-perasaan kita menuntut apa yang Tuhan kasih. Makanya gembala-gembala itu adalah dalam bagian orang yang mungkin dalam sisi di keimaman kastanya paling rendah. Dia cuma penjaga kambing domba. Artinya pengharapan dia minim. Tapi dia setia. Karena dia tahu bahwa apapun yang namanya tugas di bait Allah, semuanya sama di mata Tuhan. Amin, saudara. Nah, kenapa Tuhan gak ke orang penting dulu? Kenapa Tuhan gak ke orang hebat untuk memberitahukan bahwa telah lahir Sang Juru Selamat? Kenapa mereka yang pertama kali ketemu bukan orang-orang Majus? Karena Tuhan tahu penderitaan manusia itu ada di hati Tuhan. Kesusahan kita ada di hati Tuhan. Dengan kata lain gini, saudara, makin banyak susah, kita akan makin melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Minta susah. Amin. Tapi nggak usah minta juga datang sendiri. Datang sendiri. Nah, yang kita perlu atasi adalah pas waktu perasaan susah itu. Tuhan bilang, Rin, aku berikan damai sejahtera. Aku berikan persediaan yang lengkap. Tapi Tuhan bilang begini, yuk sambut yuk. Amin. Sambut yuk. Terima yuk. Terima. Yakin
bahwa ini cuma masalah waktu kok. Ini cuma masalah keadaan yang sementara nih. Sekarang Tuhan lagi mengerjakannya lebih besar, lebih besar. Saya rasa gini saudara, saya ngadepin masalah kok kayaknya nggak selesai-selesai. Ya, saya baru hadapin masalah yang besar. Saya cerita sama saudara tentang hubungan saya kan dengan keluarga istri saya. Nah saudara, kira-kira 1 bulan yang lalu, ya saya nggak ceritakan semua. Saya ambil keputusan untuk melakukan satu tindakan tegas. Dan itu masalah yang saya ciptakan sengaja. Kecil masalah itu. Saya nggak ceritakan semua karena direkam nanti di-upload kan. Jadi saya ambil tindakan yang kecil. Tapi sebelum itu 6 bulan yang lalu ya saya bicarakan sama penatua, sama pengurus-pengurus gereja. Saya hadapin begini. Saya sayang sama mereka. Tapi saya juga tahu bahwa kemampuan saya terbatas. Saya nggak mau saat kemampuan saya yang terbatas itu satu kali saya nggak bisa lakukan sesuatu untuk mereka. Dan mereka anggap itu sebagai kesalahan yang fatal. Dan nanti masalahnya atau luka yang seolah-olah timbul ke mereka itu besar sekali. Dan kita betul-betul punya jarak yang fatal. Tapi saya lakukan ini untuk melihat apakah mereka masih sebenarnya secara hati menganggap saya keluarga atau ada sesuatu. 6 bulan yang lalu. Semuanya tentu nggak setuju. Ya, semuanya nggak setuju saya lakukan itu. Tapi akhirnya saya kasih tahu, oke, ada berbagai macam peristiwa, rekaman dan sebagainya yang saya coba sodorin ke mereka begini. Dan saya yakin juga itu nggak ada dalam pikiran dan hati mereka. Tapi saya punya pengalaman yang banyak. Maaf, seberapa banyak orang Batak di sini? Banyak ya. Maaf nih, yang perlu diwaspadai dari kita ya. Kalau saya dalam pelayanan penggembalaan saya, ya itu ada 2 yang jadi ukuran saya dengan jemaat saya. Penatua saya juga saya omongin, jadi saya juga sama mereka ngomong begitu. Jadi saya bilang gini, orang Batak tuh hebat, ya, strugglingnya luar biasa. Tapi kalau berhubungan secara khusus dalam gereja, itu saya bilang begini, kalau nggak bertobat, yang pertama kalau kaya, punya kelebihan dan tahu di bawah yang berhadapan dengan dia itu kurang, itu selalu dalam tanda kutip, mungkin nggak niat, tapi selalu saya bilang agak merendahkan. Dan saya pelayanan 18 tahun, mayoritas jemaat saya orang Batak. Ya, jadi bukan ras nih, bukan masalah ras. Tapi Jawa juga punya kelemahan, Sunda juga punya kelemahan. Tapi keluarga saya kan juga keluarga orang, orang Batak. Jadi itu yang pertama. Nah makanya saya selalu bilang gini sama jemaat-jemaat saya, sama penatua saya bilang gini, 99%. Mungkin ada Cinanya 1 itu kan, ada yang Jawa. Saya bilang gini, tolong lihat. Secara wajar saya punya kelemahan, saya punya kekurangan, dan saya juga bukan orang yang punya duit. Jadi kalau saudara nggak siap punya gembala yang semiskin saya, sekurang saya, kalau sekarang saya belajar dari Bapak Gembala juga sistem ketegasan itu beberapa tahun yang lalu. Saya bilang kalau sekarang, saya bilang saudara boleh pilih ke gereja dimanapun saudara mau. Saya sampai bilang begitu. Tujuannya apa? Untuk kita melihat dengan jujur hati. Yang kedua, itu kalau misalnya kesusahan itu cari solusinya. Salah satu nih kalau berjemaat, salah satunya ke gembala. Ya bisa dibayangin saudara pinjem duit, bayar kontrakan, dulu bayar sekolahan dan sebagainya, macam-macam itu selalu sampai ke gembala. Dan masalahnya adalah sekali gembala kasih, terus lagi, pas waktu nggak kasih, pindah gereja. Dan mending kalau pindah gereja dengan baik. Tapi justru yang terakhir nggak dikasih itu yang jadi bahan pembicaraan. Jadi jemaat saya dari tahun, boleh bilang dari tahun 97 saya mulai merintis di sekitar Bekasi ini, banyak banget yang masuk ke gereja-gereja. Yang boleh dibilang sekarang akhirnya dekat semua. Karena apa? Akhirnya mereka ngerti dan mereka sadar.
Dan keluarga saya juga begitu. Aduh, kok banyak banget dalam tanda kutip proposal yang sampai ke saya. Karena kan ibu mertua saya tinggal di saya. Ya, proposal sampai ke saya dan sampai akhirnya saya nyerah. Akhirnya saya bikin klimaksnya, saya bikin satu masalah kecil. Ya, jadi mereka juga udah mulai jarang gereja, udah mulai ini. Tapi yang namanya proposal kebutuhan sampai terus ke saya. Yang saya terpaksa harus, karena kalau nggak di rumah itu ada ibu mertua saya dan ibu mertua saya tuh nangis dan saya nggak tega. Dan akhirnya saya bikin masalah dan saya bilang begini, kalau mereka itu betul mencintai saya, ini salah saya. Mereka akan datang ke rumah, toh di situ tinggal orang tua kita. Ya di rumah saya tinggal orang tua kita. Mereka menyelesaikan masalah itu di rumah. Tapi kalau mereka tidak menganggap saya keluarga, ini mereka udah nggak datang ke gereja 2 bulan ya. Mereka udah nggak datang ke gereja. Dan bukan karena faktor mereka dalam tanda kutip memang niat nggak ke gereja. Ada sakit lah, ada apa, itu alasan-alasan yang dikasih tahu ke saya. Yang jelas mereka 2 bulan nggak ke gereja. Dan waktu saya timbulkan masalah, saya kasih prediksi begini. Mereka akan datang ke rumah, itu baik, berarti kita keluarga. Selesai di situ. Tapi kalau mereka tiba-tiba, nah ini dia, ya pas waktu ada masalah dengan gembala, digeruduk gereja. Dan saya bilang begitu, kalau mereka nggak nganggap keluarga, karena ini keluarga besar. 10, boleh bilang 10 orang. Jadi 4 kakak, 10 lebih orang. Dan benar, saya pikir akan minggu kedua, minggu ketiga dari saya menghadapi buat masalah. Ternyata nggak tunggu lama, mereka datang semua dan selesai hubungan. Dan saya bilang gini, saya mempersiapkan itu dengan satu catatan bahwa kita akan hadapi berbagai macam masalah, bukan cuma 1-2 masalah. Tapi meragukan nggak kasih setia Tuhan? Justru dengan cara-cara seperti itu kita mengerti bahwa Tuhan mengerjakan jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Penatua-penatua bilang, gimana Pak kalau nanti berdampak ke jemaat? Gimana Pak kalau nanti berdampak kepada pelayan-pelayan? Saya yakin ada dampak kecilnya. Tapi daripada nanti itu akan berdampak besar. Nah kalau ini berdampak kecil, kita setting. Pas waktu digeruduk, kita udah setting semua. Jadi keadaan baik-baik saja. Dan gak ada masalah yang berdampak. Hanya dalam tanda kutip hubungan saya secara kekeluargaan. Tapi mereka cuma punya 1 poin salahnya saya. Yaitu apa? Mendisiplin salah satu adik saya, dari ipar saya, yang memang belakangan ini jadwal pelayanannya banyak di cancel. Jadi saya cuma lakukan itu. Negor dan mereka nggak terima. Tapi saya bilang, puji Tuhan, kalau masalahnya jadi besar adalah gini. Kalau ibu mertua saya sakit di rumah, tahu-tahu jatuh gitu kan. Pas waktu jatuh mereka ngerasa bahwa sayalah penyebab ibu mereka sakit. Dan akhirnya mereka lakukan sesuatu yang saya bilang saya nggak siap untuk itu. Karena saya hadapi gereja, saya hadapi kedua anak saya hadapi banyak pelayanan. Dan kalau ini jadi beban yang totalitas jadi kesalahan saya nggak akan sanggup. Selama bertahun-tahun mereka ada di rumah saya, yang saya lakukan adalah memberi hidup. Tapi kalau harus seolah ada masalah itu harus terprediksi dan kita tahu Tuhan yang menjadi penghibur kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, akhirnya sampai sekarang kita dalam kondisi yang luar biasa baiknya. Dan saya tahu akan ada waktu nanti pulih hubungan kita karena poinnya cuma kecil. Toh darah daging mereka ada di rumah. Siapa tuh? Kedua anak saya. Amin. Jadi selalu masalah itu ada. Selalu problem itu ada. Makanya saya selalu ajarkan akhirnya ke jemaat dari peristiwa ini. Jangan pernah bilang saya sebagai gembala tuh gak bisa salah. Karena saya akan jadi masalahmu. Saya bilang begitu sama jemaat. Sama pengerja juga, saya akan jadi masalahmu. Sama penatua juga, saya akan jadi masalahmu. Tapi kalau kamu membangun asumsi yang tadi sama seperti kita membangun asumsi praduga negatif. Tuhan gak tolong saya. Gembala gak tolong saya. Orang tua gak tolong saya. Anak-anak gak sayang sama saya. ABCD semua kita berasumsi negatif. Tanpa kita memberikan konfirmasi,
tanpa kita memberikan pembicaraan, maka sebenarnya kita bukan melihat orang lain yang salah, tapi pikiran dan hati kita yang salah. Respon. Jadi makanya kisah ini ditutup. Saya tutup dengan sebuah pernyataan begini. Lama memang penggenapan, tapi nggak ada kata terlambat. Yang kedua adalah jangan pernah mencurigai Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berbuat buruk sama kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan setting justru untuk mendatangkan kebaikan. Tutup di sini. Maleakhi pasal yang kelima. Empat ya. Mika salah nih, jadi M-nya. Mika pasal kelima. Mika pasal kelima ayat yang kedua sampai 5 kita baca bersama-sama. Lalu kita simpulkan. Iya. Oke, kita bangkit berdiri boleh? Iya, Mika pasal 5 ayat 2 sampai 5. 3, 2, 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab akarang ini menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Sampai di situ. Silakan duduk kembali. Jadi apa yang diterima oleh gembala kambing domba adalah pernyataan penggenapan janji. Lama enggak? 400 tahun. Tapi apakah terlambat? Tidak. Tuhan mempersiapkan sarananya. Lewat kesimpulan ini hidup kita itu dijamin oleh Tuhan. Janji Tuhan sempurna. Apa yang sedang kita hadapi, kalau itu masalah, berat, problem, kita tinggal tunggu waktu. Percaya, dan kalaupun masalah itu seolah-olah nggak bisa kita atasi, ya satu-satunya jalan apa? Pasrah. Berserah. Kalau kita nggak bisa selesaikan, kita nggak bisa prediksi, biar Tuhan yang selesaikan dan Tuhan prediksi. Makanya kesimpulan dari hidup dalam Tuhan adalah harta berharga kita Tuhan. Cinta terindah kita Tuhan. Jangan yang lain. Tuhan memberkati. Saya mau nyanyikan satu lagu. Saya sudah kirim ke Mas Divo. Mudah-mudahan saya bisa nyanyiin. Lagu ini saya ciptakan dalam satu perenungan di tengah malam. Yang tentu dalam keterpisahan saya dengan keluarga, saya ngalamin ngenes apa ya, kayak tertekan gitu ya. Ya kayak tertekan, kok saya ngerasa sendirian, pilu ya. Tapi saya bilang begini, segala sesuatu memang akan pergi. Tapi saya tahu Tuhan adalah milik saya. Dan saya dapat di Mazmur 37 pernyataan Daud yang bilang begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi apapun boleh hilang dari kita, jangan Yesus yang hilang dari kita. Kan ku jaga dengan seluruh hidupku, itu judul lagunya. Ku mau bersyukur
denganmu Tuhan. Tak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, bagianku hanya Yesus. Engkaulah harta yang berharga bagiku, Engkaulah cinta yang terindah bagiku. Semua boleh terambil, semua boleh terhilang, tetapi Engkau Yesus kan ku jaga dengan seluruh hidupku. Perjalanan waktu gak selalu nyaman, gak selalu enak, tapi kita tahu Tuhan memberikan keindahan dan kebahagiaan. Selalu ku bersyukur untuk kebaikan-Mu, semua yang Kau berikan yang terbaik bagiku. Tak peduli apapun yang terjadi padaku, ku mau bersyukur, ku mau bersyukur. Selalu ku sukai dekat denganmu Tuhan. Tak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, bagianku hanya Yesus. Engkaulah harta yang berharga bagiku, Engkaulah cinta yang terindah bagiku. Semua boleh terambil, semua boleh terhilang, tetapi Engkau Yesus kan ku jaga dengan seluruh hidupku. Boleh bersama-sama di refnya. Engkaulah harta, Engkaulah harta yang berharga bagiku. Engkaulah cinta yang terindah bagiku, yang terindah bagiku. Semua boleh terambil, semua boleh terhilang, semua boleh terhilang, tetapi kan ku jaga dengan seluruh hidup. Katakan Engkaulah harta, Engkaulah harta yang berharga bagiku, yang berharga. Engkaulah cinta, Engkaulah yang terindah bagiku, yang terindah semua boleh terambil, semua boleh terambil, semua boleh terhilang, tetapi Engkau Yesus kan ku jaga dengan seluruh hidupku. Kita bangkit berdiri. Engkaulah harta yang terindah bagiku, Engkaulah cinta yang terindah bagiku. Semua boleh terambil, semua boleh terhilang, tetapi Engkau Yesus kan ku jaga dengan seluruh hidup. Kan ku jaga dengan seluruh hidupku. Kan ku jaga dengan seluruh hidupku. Kita berdoa bersama. Buka hati kita untuk sebuah kenyataan.
Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara baik dalam hidup kita. Tuhan sedang memberikan berkat-berkat yang terindah bagi hidup kita. Tuhan selalu menjamin apa yang menjadi masalah kita, Tuhan pasti selesaikan. Tapi satu bagian penting bahwa proses hidup kita seringkali dipengaruhi dan dikuasai oleh perasaan kita yang menganggap bahwa Tuhan terlambat, Tuhan gagal. Tapi kita mau kasih tahu saat ini kepada Tuhan, Tuhan, aku gak pernah curiga sama Tuhan, aku gak pernah khawatir sama Tuhan. Aku percaya Tuhan selalu tepati janjinya dan gak pernah terlambat. Yang kedua, apapun kita tahu akan berlalu, tapi kita mau Tuhan sebagai harta kita saja, Tuhan sebagai cinta terindah kita. Kalau boleh kita angkat tangan bersama-sama, katakan, Kau segalanya Tuhan, janjimu pasti. Berkati kami semua, dan kami akan melihat kemuliaan bahwa Mesias yang dijanjikan bukan hanya sudah ada, tapi bekerja di dalam hidup kami, menggembalakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bapak dan Ibu Gembala sebagai orang tua rohani kami. Berkati gereja ini, satukan dalam kebersamaan, keharmonisan, karena kami adalah keluarga. Kami tahu kami akan jaga hati kami untuk saling menghormati, untuk saling menyayangi sebagai keluarga tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Pengumuman hari ini diedarkan 1 kantong kolekte tambahan ya, selain amplop merah untuk dana Natal semua divisi GBI Hati Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita memberikan persembahan kita. Kita naikkan pujian segala puji syukur.
syukur hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Silakan duduk bagus terkasih. Kita berdoa syafaat ya, saudara-saudara lihat di sini, saya di sana. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga Maha Mulia, kiranya Indonesia dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon Tuhan Yesus,
kebutuhan pangan mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah ya Tuhan kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Kemuliaan bagi Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Amin. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBRI Kudus. Kiranya diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBRI Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBRI Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama lagi. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam tuntunan Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah calon presiden yang dapat meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar terus berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kami percaya Indonesia dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Palestina dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan pernah beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel
sebaliknya selalu memberkatinya. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Bersama-sama lagi, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Kirala yata karala wasi kirala papa 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 ya rala yata karala wasi kirala papa 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 ya narala yata karala wasi kirala papa 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 orala ya rala ya rala ya rala ya rala papa ya rala wasi kirala papa papa papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Kau baik, bahwasanya untuk selama-lama kasih setiamu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah ini Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Natal Pemuda Sehati yang diadakan tanggal 9 Desember 2023. Biar Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Natal Sekolah Minggu yang diadakan tanggal 10 Desember 2023. Biar Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, lebih takut kepada Tuhan Yesus dan lebih mengasihi Tuhan Yesus. Engkau berkati acara Natal sekolah minggu, berkati orang tuanya Tuhan, berkati guru-gurunya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa untuk Natal puasa dan menara doa tanggal 12 Desember 2023. Biar Engkau memberkati acara Natal, menara doa dan doa puasa Tuhan Yesus. Kami rindu selalu kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Natal pengerja dan doa keliling yang diadakan tanggal 15 Desember tahun 2023. Biar Engkau memberkati doa keliling kami Bapa. Biar doa keliling kami berdampak Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati semua pengerjamu Tuhan, boleh sungguh-sungguh melayani Engkau dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati ya Tuhan Yesus Natal ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Natal pemuritan dan Natal lansia Tuhan tanggal 23 Desember 2023. Natal seluruhnya akan memberkatinya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati semua ya Tuhan, untuk ibu-ibu ya, oma-oma yang lansia Tuhan, biar semakin sehat, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Natal pemuritan dan lansia. Haleluya. Kami juga Natal untuk seluruh jemaat-Mu di tanggal 24 Desember ya Bapak. Biar Engkau memberkatinya ya Tuhan. Engkau hadir, Engkau selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan berkati dananya Tuhan. Kami percaya Engkau mencukupkannya di dalam nama Tuhan Yesus, sebab tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa untuk kebaktian Natal tanggal 25 Desember Bapak. Biar Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua, memberikan kami damai sejahtera, kesehatan yang sempurna. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kiranya diberi cuaca yang baik, dana yang cukup, biar tata ibadah dan acara sesuai kehendak Tuhan Yesus. Iralapa ya ralapa sakaralapa Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala
Oh Bapa, Kau berikan kesehatan dan sukacita Tuhan. Berikan ya Tuhan Yesus hikmat marifat yang daripada Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus Pak Gembala Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ya Tuhan sebagai Ibu Gembala. Biar Kau pakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak penetua kami dan Ibu penetua kami ya Bapa. Kau memberkati dalam kehidupan seluruh pelayanannya, berkati pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh pengerjamu dan keluarganya. Engkau memberkati ya Bapa jemaatmu dan keluarganya Bapa. Biar kami mengalami damai sejahtera, kesehatan yang sempurna. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan Yesus yang kami naikkan dengan penuh syukur kepada Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan dan sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membacakan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai, sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu penang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang meluputkan kami. Tuhan Yesus yang membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya
bersama saya memberkati jemaat. Mari saudara tadakan tanganmu kepada Bapa di surga, sebab Bapalah sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Berkat jasmani engkau pasti sehat, berkat rohani engkau semakin mengenal kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus, dan berkat materi akan berlimpah-limpah. Tuhan akan mencukupi segala keperluanmu hari-hari ini. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami juga memberkati gerejanya misi Bapa yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Timotius Sudarno, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati GBI Hati Kudus Lampung yang digembalakan Pendeta Immanuel, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali kedua kalinya menjemput kita semua dalam awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kiranya ibadah di siang hari ini Tuhan mendapat perkenanan dari Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.